Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, saat ini saya berada di bantaran sungai di Desa Mlembeng ya, ikut Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Nah, teman-teman, sekilas yang terlihat di sini ada tanggul ya, tanggul sungai. Nah, namun kalau kita geser kamera saya ke kiri, disinilah terdapat sebuah peninggalan dari zaman Mataram kuno Jawa Timur. Terdapat prasasti Jungrang, di mana prasasti tersebut merupakan penghargaan yang diberikan kepada sebuah desa Jungrang untuk memelihara saluran air kuno. Nah, bukti saluran air kunonya itu berada di depan kita saat ini. Nah, inilah adalah peninggalan ya, peninggalan dari Empu Sendok. Diduga kuat seperti itu karena di sini tidak jauh dari tempat ini ditemukan sebuah prasasti. Indikasinya apakah berkaitan, dan dugaan kuatnya memang kemungkinan besar saluran air kuno ini merupakan peninggalan dari Empu Sendok, Raja Mataram Jawa Timur ya. Nah, sekilas yang terlihat merupakan bangunan ya, bangunan yang terstruktur, material yang digunakan merupakan batu merah yang sangat besar ukurannya, berbeda dengan batu-batu merah saat ini, batu bata saat ini. Nah, ini kita coba melihat lebih dekat lagi bagaimana bangunan ini ditata sedemikian rupa di pinggiran dari sungai di Desa Mlembeng ini. Dugaannya teman-teman, ini terstruktur begitu, bangunannya memanjang di pinggiran dari sungai di Desa Mlembeng. Makanya untuk saat ini ya, diduga panjangnya ini berpuluh-puluh kilometer, karena dulunya ini merupakan saluran air kuno untuk menunjang mungkin pertanian pada waktu itu, atau kebutuhan penduduk ya, air bersih ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekitar 15 lapis batu bata merah yang terstruktur dengan ketebalan yang saya lihat saat ini kisaran 1 meter lebih, dan kemungkinan di dalam dari bantaran sungai ini bangunannya masih ke dalam teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat secara bentuk fisik dari saluran air ini, sepertinya ini mengikuti sungai ya, mengikuti jalur sungai, jadi berbelok begitu, berbelok-belok begitu. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat secara horizontal, nah di situ kan ada pembentukan bangunan yang melengkung. Masya Allah. Yang terlihat saat ini menurut apa yang saya baca kisaran 800 meter ya, jadi hampir 1 kilometer teman-teman. Nah, ini sudah diberi pot-pot bunga supaya terlihat lebih cantik begitu. Dan di sini masih terlihat bagaimana lubang dari saluran air kuno ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu lubangnya itu. Jadi ada sedikit lumpur-lumpur yang menutupi dari gorong-gorong ini, yang gorong-gorong kuno ini. Saluran air gitu ya. Nah, kita coba lihat di sebelah kanan. Nah, ini teman-teman. Wih, Masya Allah. Ini berarti lumpurnya sudah tebal ya, sudah tebal, karena di sisi sini ya,
saya melihatnya itu untuk kedalaman dari lubang saluran air kuno ini sebetulnya dalam sekali, tapi ini sepertinya lumpurnya sudah tebal sehingga menutupi hampir setengahnya mungkin ya. Nah itu teman-teman, Masya Allah. Nih dilihat ya bagaimana cara penataan batu bata merah ini. Mereka menggunakan semen di zaman kerajaan ya. Jadi semen di zaman kerajaan itu merupakan tanah liat yang dibakar begitu, menempel dari satu sisi ke sisi yang lainnya ya teman-teman. Masya Allah. Kita coba bergeser ya, bergeser ke sini. Nah untuk penataannya seperti itu, melengkung ya, mengikuti sungai ya, mengikuti jalur sungai. Kalau sungainya berbelok, maka saluran air ini berbelok, makanya terlihat melengkung. Nah coba kita lihat ke arah sini ya. Nah di situ kan sepertinya kan juga berbelok ya teman-teman. Nah karena sungai yang di sebelah kanan, di sebelah sana itu berbelok juga begitu loh. Jadi yang di sebelah sini mengikuti sungai ya, jalur sungai. Dan kemungkinan untuk yang di sebelah sini ini kan ekskavasinya masih belum tuntas, masih belum 100% ya. Ini yang diperlihatkan hanya 800 meter saja. Nah kalau kita lihat di sini, ini kan masih masuk ke dalam ini. Jadi penataan ataupun struktur saluran air ini dia masih terus ke dalam begitu, memanjang, yang pastinya memanjang mengikuti sungai yang ada di sebelah kanan saya saat ini begitu. Di bawah dari bambu itu adalah sungainya. Dan kemungkinan ya tadi, jadi struktur ini masuk ke dalam, yang di sini masih belum diekskavasi, dan dia terus mengikuti bantaran sungai ya, sampai entah di mana, mungkin mentoknya mungkin di Porong mungkin, karena ini masuk di Kecamatan Gempol ya. Untuk ke Sungai Porong kemungkinan kisaran 5-10 kilo lah dari sini. Di atas sana teman-teman itu adalah sawah-sawah warga ya. Jadi memang untuk air-air yang keluar saat ini dari sela-sela bantaran sungai ini memang keluar dari sungai, ataupun maksud saya sawah yang ada di sebelah dari tanggul ini. Jadi sangat luar biasa ya. Kita coba menuju ke sana ya. Nah menuju ke sana, bagaimana struktur saluran air kuno ini ditata sedemikian rupa. Dan karena memang pada waktu itu mungkin tidak ada pipa ya, belum ada pipa ataupun paralon. Kita coba ke sini. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini ada beberapa galian. Kemungkinan untuk memperkuat tanggul ini ya. Ini kan tanggul sungai ceritanya. Ini ada tangga. Jadi ini dikelola sudah mulai lebih bagus ya. Ada kemangi, ada bunga-bunga yang ditaruh di berbagai sisinya, dan indikasi untuk struktur yang di depan kita ini. Nah ini ada semacam lengkungan ya, ada lengkungan seperti itu. Ini indikasinya itu sebelum struktur ini ditemukan, mungkin ada warga yang melubangi atau menggali tanah untuk sumur sawah ya. Jadi ini bekasnya, Masya Allah. Dan di sini teman-teman kita dapatkan struktur yang sudah tidak kelihatan lagi, karena untuk tanggul sungai ini tingginya sekitar 5-7 meter ini, artinya masih ada struktur lagi di
sebelah sana ya. Kita saat ini menghadap ke selatan, dan perlu diketahui sekitar 2 km dari sini, 2, 3, 5 km lah dari sini ya, itu ada petirtaan teman-teman. Ada petirtaan, namanya petirtaan Sumber Tetek atau Candi Belahan, di mana tempat tersebut merupakan pemandian para permaisuri katanya. Kalau kita coba tarik lurus ke selatan untuk struktur barusan itu, kemungkinan masih ada kaitannya dengan petirtaan yang ada di sebelah selatan sana gitu loh. Saya mencoba untuk ke sini ya. Nah, apakah masih ada struktur-struktur ataupun sisa-sisa struktur yang berada di depan saya saat ini? Saya mencoba untuk maju ke sini. Nah, barangkali kalau di sini ada bekas-bekas struktur, benar apa yang saya duga, struktur saluran air itu masih tersambung. Nah, ini teman-teman, saya coba ke sini ya. Nah, coba dilihat, ini adalah struktur batu bata. Nah, ini ya kan. Nah, ini ya. Jadi ini struktur batu bata yang kuat sekali, dugaannya itu sejalur ataupun sambungan dari struktur saluran air yang saya perlihatkan barusan ya. Nah, ini teman-teman. Jadi yang di sini juga, nah ini ada struktur juga. Ini ceritanya mengalami kerusakan karena mungkin ada warga yang ingin membuat saluran air dari sebelah tanggul ini. Karena ada sawah ya, warga mengeruknya, membuang air yang dari sawah ke sini, begitu dibuang ke sungai. Jadi kalau kita lihat setelah ada kerusakan di sini, nah ini strukturnya masih terlihat jelas sekali teman-teman. Nah, sayangnya untuk ekskavasinya masih belum dilakukan tahap berikutnya ya. Tapi kemungkinan besar nanti pasti akan dilakukan ekskavasi lagi untuk memperlihatkan struktur sambungan dari saluran air yang di sebelah utara ya. Nah, ini kan masih terlihat jelas sekali teman-teman. Bentar ya. Nah, bagaimana bangunan ini sangat jelas sekali, dan ini memanjang. Dia memanjang ke sebelah sana. Jadi terus sampai nanti ya, saya tidak tahu untuk batasannya, tapi yang jelas mengikuti bantaran kali ya, bantaran sungai. Nah, ini masih banyak di sebelah bawah saya ini, batu-batunya berserakan teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat ada material yang sudah lepas, saya coba perlihatkan ya. Ini material batu batanya yang sudah lepas tapi sudah pecah. Tapi kalau melihat dari ukurannya, untuk lebarnya saja ini, nah hampir lebih dari 1 jengkal ya. Wih, dan itu terus sampai mentok ya, kurang tahu mentoknya di mana itu loh. Tapi sekitar kisaran 5 kilo dari sini itu terdapat petirtaan namanya Sumber Tetek ya, atau Candi Belahan, yang airnya tidak pernah surut, mengalir dari selah Arca Dewi Sri dan Dewi Padmi, katanya seperti itu. Kita coba ke sini teman-teman. Nah, ini sungainya. Bisa dilihat ya bagaimana panjangnya sungai gitu loh. Mentok ya di Kali Berantas ya, atau Sungai Berantas. Masya Allah, ini luar biasa. Temuan saluran air kuno ini merupakan temuan yang luar biasa, dan temuan saluran air kuno satu-satunya di Indonesia yang
terlihat lebih jelas begitu. Masya Allah. Nah, ini sungainya ya. Nah, ini sungainya. Jadi sungai ini merupakan sungai purba ya. Masya Allah, itu ada orang yang lagi cari pasir. Ini merupakan sungai purba teman-teman. Di zaman abad ke-8 ya, dimana kerajaan Medang Jawa Timur dibentuk oleh Empu Sendok. Sungai ini sudah ada, makanya buktinya adanya saluran air kuno ini yang mengikuti jalur sungai itu menandakan bahwa sungai tersebut sudah ada di zaman abad ke-8. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Sampai saat ini kita bisa melihat bagaimana kondisi ya di zaman Mataram ataupun Medang Jawa Timur. Mereka sudah memperhitungkan baik sektor pertanian maupun kebutuhan warga dari air bersih yang dialirkan ke saluran air yang dibuat dari batu bata merah. Luar biasa. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya atas apa yang kami sampaikan. Mungkin ada beberapa informasi yang kurang valid, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.